Pemirsa, diduga akibat kurang berhati-hati saat menyeberang di jalan, seorang pria tewas tertabrak truk kontainer di Medan Belawan, Sumatera Utara. Ibu korban histeris menyaksikan kejadian. Wanita ini histeris usai melihat anak laki-lakinya tewas tertabrak truk di Jalan Stasiun Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa berawal saat korban Junaidi, 37 tahun, akan menyeberang jalan menggunakan motor. Namun diduga kurang berhati-hati, korban tidak mengetahui datangnya sebuah kontainer dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Korban pun tewas di tempat. Sebelum kejadian, korban yang bekerja sebagai pemasang CCTV membeli es yang dijual oleh ibunya. Kejadian ini membuat arus lalu lintas dari arah Medan menuju ke Pelabuhan Belawan dan sebaliknya mengalami kemacetan. Keluar dari situ lah, dari Simpang itu kan mamanya jualan es di Simpang itu. Sehingga nggak ada, sehingga saya minum es, mau pulang deh balik nyebrang, itulah kenanya. Yang nabraknya apa bang? Radio kontainer itu. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Pringadi Medan. Usai kejadian, sopir truk kontainer kabur. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Diduga akibat kelelahan dan mengantuk, truk tangki pengangkut CPO menghantam 4 mobil dan 1 motor di lampu merah kawasan Simpang Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung. Akibatnya 2 orang mengalami luka parah. Kecelakaan beruntun ini terjadi di lampu merah di kawasan Simpang Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung. Dari rekaman terlihat truk tangki pengangkut CPO melaju tanpa mengurangi kecepatan menghantam antrian kendaraan saat berada di lampu merah. Akibat tabrakan beruntun ini, 2 orang korban mengalami luka cukup parah, langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap supir truk tangki. Hasil pemeriksaan awal diduga pengemudi truk berkendara dalam keadaan kelelahan dan juga mengantuk. Mengantuk, kelelahan. Untuk status pengemudi truk sendiri apa, Komandan? Apakah naik ke tersangka atau seperti apa, Komandan? Oh, sementara dalam penyelidikan untuk sementara kita amankan dulu, masih bisa keterangan. Untuk korban sendiri seperti apa, tersangka? Untuk korban sementara rawat jalan semua tidak ada yang harus dekat dikit-dikit lah lecetnya. Kasus kecelakaan ini masih ditangani Satlantas Polresta Bandar Lampung. Selain mengamankan supir, polisi juga mengamankan kendaraan truk tangki sebagai barang bukti. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Pemirsa, waspadalah saat meninggalkan rumah. Komplotan pencuri terekam CCTV menggasak seluruh isi rumah di Medan, Sumatera Utara. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kamera CCTV merekam komplotan pencuri merencanakan aksi pencurian di Jalan Pertiwa, Medan Tebung, Sumatera Utara. Pelaku berjumlah 8 orang membawa kabur sejumlah barang dari dalam rumah. Satu persatu barang hasil curian dibawa kabur pelaku. Tak berhenti di situ, pelaku kembali beraksi keesokan harinya. Sejumlah barang dari dalam ruangan seperti pintu, AC, hingga toilet habis digasak para pelaku. Pencurian ini terbilang nekat karena pelaku beraksi selama 2 hari. Diduga pelaku merupakan pemuda setempat yang mengetahui kondisi rumah korban yang kosong. Di tetangga ya udah nampak sih beserta barang bukti, dia nyorong ban, semua udah nampak sih. Ada berapa orang kira-kira, Bang? Kalau masuk rumah saya dari gambaran sih di atas 7-8 orang. Karena rekaman CCTV-nya orang itu kumpul di daerah warnet sekitar 7-8 orang. Itu belum termasuk yang mencongkel pintu saya. Jadi kejadian udah kedua kali. Aksi pencurian ini bukan pertama kali dilakukan para pelaku. Sebelumnya tahun 2019 lalu pelaku membobol rumah dan menggasak sejumlah barang korban. Aksi pencurian ini diselidiki polisi. Korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan.
Seorang pria di Depok, Jawa Barat mencoba membakar diri dengan menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya. Korban mengalami luka bakar serius dan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi dan warga berhasil memadamkan api yang membakar tubuh seorang pria di Jalan Raya Bogor, Depok, Jawa Barat. Pria berusia 45 tahun ini mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Menurut saksi mata, pria yang berinisial M ini sebelumnya membeli bensin eceran di pinggir jalan tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku yang belum sempat membayar langsung menyiramkan bensin ke sekujur tubuhnya. Ya, tapi dia belum kasih. Itu aja, baru dia pergi, saya kejar. Nah, satu botol aku cerai, satu botol lagi nggak bisa. Langsung bakar. Coba saya kena, saya lari. Oh, gitu? Bang, iya. Pria yang mengalami luka bakar ini selanjutnya dibawa ke Puskesmas Cimanggis untuk mendapat pertolongan pertama. Akibat luka bakar yang dialami mencapai 70%, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapat perawatan. Sementara polisi masih menyelidiki motif percobaan bunuh diri ini dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky melaporkan. Randa Septian, artis FTV, dibekuk polisi setelah kedapatan akan menggelar pesta ganja di sebuah hotel mewah di kawasan Kuta. Randa ditangkap bersama seorang rekannya yang mengaku baru pertama kali mengkonsumsi ganja. Artis sinetron FTV Randa Septian menjadi salah satu dari tersangka kasus narkoba yang ditangkap Sat Narkoba Polresta Denpasar. Pemeran sejumlah sinetron ini ditangkap polisi saat akan menggelar pesta ganja di sebuah hotel mewah di kawasan Kuta. Penangkapan Randa berawal dari informasi adanya transaksi narkoba di Jalan Raya Kuta. Petugas yang menelusuri kasus ini menangkap pelaku dan seorang rekannya di salah satu kamar hotel. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga mengamankan satu plastik ganja seberat 0,7 gram dan alat isap bong. Saat diperiksa polisi, Randa mengaku baru pertama kali mengkonsumsi ganja ini. Di awalnya kita dapat kecurigaan bahwa di suatu tempat ada seseorang yang menggunakan itu. Kita lakukan pengecekan. Setelah kita masuk ke lokasi, kita amankan yang bersangkutan bersama teman. Di wilayah mana? Apa, di villa, di Surat Villa. Di wilayah Barang buktinya apa yang diamankan dari? Barang bukti ini. Randa bersama rekannya akan terjerat pasal tentang narkotika, terancam 12 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali.